Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Rizka. Saya Iqbal. Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai perubahan dan inovasi dalam organisasi. Pertama, pendahuluan. Perubahan dan inovasi merupakan dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan organisasi modern. Perkembangan teknologi yang pesat, meningkatnya persaingan, serta perubahan kebutuhan masyarakat menuntut organisasi untuk terus beradaptasi. Organisasi yang mampu mengelola perubahan dengan baik akan lebih mudah menciptakan inovasi. Sebaliknya, organisasi yang menolak perubahan beresiko mengalami penurunan kinerja dan kehilangan daya saing. Selanjutnya, di perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat diartikan sebagai proses peralihan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Perubahan ini dapat mencakup aspek struktur organisasi, sistem kerja, kebijakan, teknologi, hingga budaya organisasi. Perubahan biasanya terjadi sebagai respon terhadap tekanan internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, inovasi dalam organisasi. Inovasi dalam organisasi merupakan proses penerapan ide, gagasan atau metode baru yang bertujuan memberikan nilai tambahan bagi organisasi. Inovasi tidak hanya berfokus pada pengembangan produk atau layanan, tapi juga meliputi inovasi proses kerja, sistem manajemen, dan pola pikir organisasi. Melalui inovasi, organisasi dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, serta kemampuan bersaing di tengah perubahan lingkungan. Selanjutnya ada hubungan perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Perubahan sering menjadi pemicu munculnya inovasi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi. Sementara itu, inovasi membantu organisasi menjalankan perubahan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tanpa inovasi, perubahan cenderung bersifat sementara dan tidak memberikan dampak jangka panjang. Peran SDM dan pola pikir kritis. Peran SDM, sumber daya manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perubahan dan inovasi organisasi. Keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan mental, sikap, dan perilaku individu dalam organisasi. Pola pikir kritis, kemampuan berpikir kritis menjadi faktor kunci yang mendukung SDM dalam menghadapi perubahan. Dengan berpikir kritis, individu mampu menganalisis permasalahan secara mendalam, mengevaluasi berbagai alternatif solusi, serta mengambil keputusan yang rasional sehingga perubahan dapat menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Tantangan dalam perubahan dan inovasi. Yang pertama, perubahan sering mendapat penolakan dari karyawan karena adanya rasa tidak nyaman, ketakutan kehilangan posisi, atau kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan terhadap proses perubahan. Yang ketiga, budaya organisasi yang mampu dan tidak terbuka terhadap ide baru dapat menghambat munculnya inovasi dalam proses perubahan. Yang keempat, perubahan dan inovasi sering gagal karena sumber daya manusia belum memiliki keterampilan dan pola pikir yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Solusinya, yang pertama, ada organisasi perlu melibatkan karyawan sejak awal proses perubahan, memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat perubahan, serta menciptakan rasa aman agar karyawan lebih terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, organisasi perlu membangun komunikasi yang terbuka dan dua arah, menyampaikan informasi secara transparan, serta memberikan ruang diskusi agar karyawan dapat menyampaikan pendapat dan masukan. Yang ketiga, organisasi perlu membangun budaya yang mendorong kreativitas, memberikan apresiasi terhadap ide-ide baru, serta tidak menyalahkan kegagalan yang terjadi dalam proses inovasi. Dan yang keempat, organisasi perlu melakukan pelatihan dan pengembangan, khususnya dalam kemampuan berpikir kritis dan adaptasi agar SDM siap menghadapi perubahan. Selanjutnya ada strategi mengelola perubahan dan inovasi. Organisasi perlu menerapkan strategi yang tepat untuk mengelola perubahan dan mendorong inovasi seperti kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang efektif, serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu, pencegahan budaya organisasi yang terbuka terhadap ide baru menjadi kunci dalam mendukung inovasi berkelanjutan.
Kesimpulan, perubahan dan inovasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan organisasi. Perubahan menjadi respons atau tuntutan lingkungan yang dinamis, sedangkan inovasi merupakan hasil dari perubahan yang dikelola secara efektif. Keberhasilan perubahan tidak hanya ditentukan oleh sistem atau teknologi, tapi sangat dipengaruhi oleh peran sumber daya manusia dan kemampuan berpikir kritis dalam organisasi. Berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya komunikasi, serta kesiapan sumber daya manusia dapat menghambat proses perubahan dan inovasi. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui strategi yang tepat seperti kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang terbuka, pengembangan kompetensi SDM, serta penciptaan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Dengan pengelolaan perubahan yang baik, organisasi dapat menciptakan inovasi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di tengah perubahan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya dari kami. Perkenalkan, nama saya Naura Kalisa dari kelompok 8, partner saya Nausa. Saya mau nanya, mengapa perubahan organisasi sering gagal menghasilkan inovasi meskipun sudah direncanakan dengan baik? Perkenalkan, nama saya Fani Nur Ahmad. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu adalah, apa sih resiko terbesar jika organisasi gagal mengelola perubahan dan inovasi secara berkelanjutan? Perkenalkan, nama saya Radita Nurma Mira bersama partner saya Noval dari kelompok 2. Di sini kita ingin nanya, apakah semua perubahan yang dilakukan organisasi selalu membawa dampak positif atau justru ada perubahan yang berpotensi merugikan organisasi? Perkenalkan, nama saya Lutfiani dengan teman saya Putri dari kelompok 10. Apakah semua perubahan selalu membawa dampak positif? Jelaskan. Saya dari kelompok 5, saya Lisna Suciwati Sulaiman dan partner saya Sahlan. Pertanyaannya, apakah organisasi sebaiknya selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau ada kondisi tertentu di mana stabilitas lebih dibutuhkan? Perkenalkan, nama saya Tanti Davina Putri dari kelompok 7. Kenapa sumber daya manusia dan pola pikir kritis memiliki peran penting dalam keberhasilan perubahan dan inovasi dalam organisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siri Laisa dan partner saya Sucia dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, strategi apa yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi tantangan perubahan dan inovasi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadhani dan teman saya Freaika. Saya ingin bertanya, analisis dampak yang mungkin terjadi apabila organisasi mengabaikan pelatihan dan pengembangan kemampuan adaptasi bagi sumber daya manusianya. Perkenalkan, nama saya Marsha dari kelompok 1 bersama Karisa. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan dalam organisasi? Perkenalkan, nama saya Desyifa Rasya Putri bersama partner saya Marsha Alicia dari kelompok 4. Di kesimpulan kan disebutin kalau kepemimpinan yang adaptif itu salah satu strategi utama. Jelaskan kaitannya kepemimpinan adaptif dengan kemampuan organisasi dalam menghadapi tekanan eksternal seperti perkembangan teknologi yang pesat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sisi Jihani dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, bagaimana solusi untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan?
Perkenalkan, nama saya Kezia Sartika dari kelompok 13 bersama partner saya Kansa ingin bertanya mengapa perubahan dan inovasi dianggap sebagai dua unsur penting dalam organisasi modern. Terima kasih.